ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah Ustadz Irsyad Syafar. Beliau selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ya kan Ustadz? Ya, betul. Jadi Ustadz, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ustadz karena Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk datang ke SMA Negeri 5 Payakumbuh Ustadz. Kami dari tim podcast SMA Negeri 5 Payakumbuh ingin mewawancari Ustadz. Apakah Ustadz bersedia? Iya, silakan. Sangat bersedia. Terima kasih Ustadz. Nah, pertanyaan pertama Ustadz. Ada nggak pesan positif Ustadz untuk SMA Negeri 5 Payakumbuh ini? Ya, pertama Ustadz berterima kasih kepada seluruh keluarga besar SMA Negeri 5 ya. Mulai daripada ibu kepala sekolah, seluruh wakil-wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan kalian semua, anak-anak kami hari ini berkenan menerima Ustadz berkunjungnya. Kemudian ya, SMA 5 ini kan dulu direncanakan untuk menjadi salah satu SMA unggul juga nih. Dengan pola boarding school ya. Namun karena kemudian pergeseran regulasi, dulu aslinya SMA 5 ini di bawah pemerintah kota, lalu 1 Januari 2017 pindah ke provinsi, sehingga cita-cita awal itu ya belum terrealisasi secara maksimal. Tentu pesannya, walaupun begitu, kalian anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 5 harus punya jiwa, rasa, niat kami jadi anak unggul begitu ya. Karena setiap orang berpikir positif terhadap dirinya, kata Rasulullah itu Allah sesuai dengan pikiran kita ya. Jadi kalau seorang berpikir positif, saya ini bisa, saya ini mampu, maka Allah akan mampukan. Rasulullah mengajarkan tafa'alu bil khair tajiduh, optimislah dengan kebaikan, niscaya kalian dapatkan. Jadi walaupun belum seideal yang diinginkan SMA Negeri 5 ini, tapi pesan Ustadz, Anda semuanya jadilah bermental yang ideal itu ya. Jadilah bermental, kami ini anak pilihan, kami ini anak unggul gitu. Itu aja terus pasang dalam pikiran, akan mempengaruhi perilaku. Nah, itu pesan Ustadz. Insya Allah pada waktunya nanti SMA Negeri 5 ini akan sejajar dengan SMA 1, SMA 2 ya, dan akan juga mengukir prestasi. Baik Ustaz, terima kasih atas pesan positifnya Ustaz. Nah, pertanyaan kedua nih Ustaz, boleh nggak Ustaz diceritain pengalaman hidup Ustaz, misalnya dari kecil sampai kuliah, berhubung Ustaz juga berprestasi kan Ustaz, mungkin itu bisa jadi motivasi untuk kami, untuk saya sendiri Ustaz. Panjang ceritanya nih ya. Ya, rumah Ustaz di Bulakan Balikandi, di sebelah rumah sakit Suma Bunda ya. Jadi Ustaz dulu alumni SD 1 Simpang PGA, sekarang Simpang 2 itu namanya. Sekarang sudah berubah menjadi SD 2 Belengge ya. Tapi dulu itu SD 1 Teladan Payakumbuh. Artinya itu SD terbaik di Kota Payakumbuh. Saya di situ sekolah dulu. Alhamdulillah kami beradik-kakak 6 orang, laki-laki. Jadi abang Ustaz kelas 6, Ustaz kelas 4, adik Ustaz kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya. Penuh semua itu. Kami sesumpah aja. Jadi setiap 5 rapor diumumkan juara kelasnya kan, orang tua ke depan. Jadi ayah Ustaz ke depan terus. Juara 1 kelas 6 abang Ustaz. Nah, kelas 5 mau kosong nggak, bisa berjarak 2 tahun dengan abang Ustaz. Jadi tiap kelas itu juara terus, jadi bolak-balik ayah Ustaz ke depan sampai orang tua itu heran, dikasih makan apa anak ini. itu cerita-cerita ayah Ustaz. Jadi ya secara umum kita di rumah sebenarnya ayah Ustaz tidak tamat SD, ibu Ustaz tidak sekolah, tapi hanya bisa baca. Kedua-duanya dulu hidup susah. Lalu karena pedagang, alhamdulillah ada rezeki sehingga bikin rumahnya agak besar. Tapi penuh dinamika juga secara ekonomi pasang surut. Sehingga kami sejak kecil sudah dilatih untuk bersusah-susah.
Jadi Ustaz sejak SD kelas 3, kelas 4 sudah pandai melas. Jadi ayah Ustaz kerjanya bikin tempat tidur dari besi ya, melas, mencak itu kami sudah dilatih sejak kecil. Nah, sampai hari ini dilanjutkan sama adik saya yang paling bungsu, bengkel las. Nah, jadi kami selalu dilatih oleh ayah seperti itu. Alhamdulillah sejak SD Ustaz selalu juara 1 ya. Jadi rapor satu aja deh. Dan tamat di SD 1 Teladan itu juara umum. Ada teman Ustaz sekarang kepala dinas di Payakumbuh ini ya, Pak Marta Minanda ya. Itu saingan Ustaz, dia juara dua terus itu. Nah, kepala dinas di Payakumbuh sekarang, dinas Takim ya, Pak Marta Minanda. Kemudian Ustaz lanjut ke Sanawiyah Kota Nampek. Memang waktu Ustaz SD dahulu tahun 84 Ustaz tamat SD ya. Di masa Ustaz itu Sanawiyah itu bukanlah sekolah pilihan. Nah, sekolah favorit di Payakumbuh ini SMP 1 dan Pius. Ya. Nah, berarti SMP-nya Fidelis ya. Nah, itulah sekolah favorit, sekolah hebat dua-dua itu. Tapi Ustaz sejak kecil, sejak kelas 3 SD lah, ibu Ustaz tuh kalau dia lagi masangkan baju Ustaz mau sekolah atau nyisir rambut Ustaz, jadi di rumah kami itu ada foto Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ayah Ustaz sudah pergi haji sama ibu tahun 75 dan tahun 80. Jadi pulang haji dia beli gambar Makkah dan Madinah, ditaruh di dinding rumah. Nggak tahu juga Ustaz ya, ibu Ustaz khusus kalau dia pasangkan baju sekolah, sisir rambut, itu ibu bilang begini, Ustaz mau sekolah nggak di situ? Tunjuknya foto Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa ibu bilang begitu? Karena ketika ibu haji, dia bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang di musim haji kerjanya membantu jemaah haji, jualan makanan, dorong kursi roda. Itu tidak lupa ibu Ustaz kan? Ibu ketemu orang Indonesia mahasiswa sana musim haji kerja dia jual Indomie, Indomie rebus, jual teh karena mahasiswa ini pagi-pagi laparnya semuanya. Nah, itu yang terus terpasang di benak Ustaz sehingga Ustaz juara umum di SD 1 dan sering Ustaz juara lomba matematika di Kota Payakumbuh. Dulu belum ada olimpiade namanya, dulu lomba bidang studi, lomba anak teladan. Tapi Ustaz menjatuhkan pilihan masuk Sanawiyah. Itu heboh Sanawiyah. Karena Sanawiyah itu yang tidak terima SMP 1, tidak terima di Fidelis ya, baru ke Sanawiyah. Jadi kaget orang Sanawiyah, Ustaz pernah lamar ke sana. Mendaftar di Sanawiyah negeri ya. Karena Sanawiyah waktu itu belumlah sekolah favorit. Kalau hari ini mungkin MTSM Payakumbuh termasuk salah satu sekolah yang bagus. Tapi di luar dugaan ternyata pas kami mendaftar, Ustaz mendaftar di Sanawiyah itu juara umum SD Balai Nanggu masuk situ juga, perempuan ya, Indrawati. Kemudian beberapa SD juara umumnya daftar situ. Nah itu surprise bapak kepala sekolahnya. Nah alhamdulillah saya masuk Sanawiyah sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Rapor saya juara 1 terus. Dan selalu juara umum di Sanawiyah. Ya alhamdulillah Ustaz juga ketua OSIS ketika Sanawiyah. Jadi Ustaz berenang laki-laki berturut-turut tuh. Kami separuh-separuh. Jadi abang Ustaz dia ke SMP 1, habis itu SMA 2. Ustaz sama adik Ustaz di bawah, adik Ustaz lagi. Kami bertiga SD Sanawiyah Kota Nampek. Adik yang 2 lagi di bawah ikut abang yang paling tua. SD, SMP, SMA. Jadi kita 3 kelas. Nah kami yang bertiga berturut nih, Ustaz, adik Ustaz di bawahnya, Ustaz Afwan, Ustaz Akmal, kami ketiga-tiganya juara umum di Sanawiyah. Dan ketua OSIS ketiga-tiganya. Ya, ketua OSIS ya. Setelah Ustaz adik Ustaz ketua OSIS. Orang-orang pasti tahu ya. Belum ada 3 beradik kakak di sekolah yang sama jadi ketua OSIS semua. Tamat juara umum. Yang paling tertekan tuh adik Ustaz yang ketiga ini. Abangnya juara umum. Ya alhamdulillah. Dan mungkin sejak itulah mulai Sanawiyah pun mulai merangkak lah menjadi sekolah yang bersaing dengan SMP 1 dengan Fidelis waktu itu ya. Intinya kita di rumah dilatih oleh ayah itu ya mau bersusah-susah. Tahu nggak Nila?
Kalau saja satu nggak ada kali apa dia dari papanya lihat disuruh kerja, suruh ngecat tempat tidur. Kalau juara satu kodi gitu. Satu kodi tempat tidur dicat itu. Tuh berlomba-lomba kami menyelesaikan satu kodi itu. Nah kalau juara dua sekian dapatnya. Nah, gitu. Bukan lagi apa-apa. Oh, biasanya kan hadiah misalnya juara satu nih dibeli ini. Beli itu, nah, ini nggak kerja dapatnya. Nah kemudian alhamdulillah Ustaz tamat sanawiyah masuk ke man khusus di Padang Panjang. Madrasah Aliyah Negeri, tapi program khususnya itu program baru tahun itu baru dibuka oleh Menteri Agama, hanya 5 sekolahnya di Indonesia. Untuk Pulau Sumatera di Padang Panjang, Sumatera sebelumnya di Padang Panjang. Untuk Jawa Barat di Ciamis, Jawa Tengah dan Jogja di Jogja, Jawa Timur di Jember. Untuk Indonesia bagian timur di Makassar atau Ujung Pandang namanya dulu ya, hanya 5 saja sekolah unggul itu. Program Menteri Nanawi Sazali, Menteri Agama itu. Nah kami sekolahnya gratis, digaji. Ya. Sekolahnya digaji. Digaji. Jadi gaji Ustaz masih ingat, gaji Ustaz waktu itu tiap bulan 17.500 rupiah. Kami awalnya ketika udah sekolah sebulan, 2 bulan, kami nggak tahu bahwa kami digaji. Bulan ketiga, Sekjen Menteri Agama, Pak Tarmizi Tahir, datang berkunjung ke sekolah kami dari Jakarta. Lalu dia kasih tahu, kalian ada gajinya. Dirapel kami 3 bulan, 17,5 kali 3. Waduh, Ustaz bahagia sekali. Ustaz masih ingat hari Sabtu setelah terima uang kita pulang kampung ke Kebun, kan dibolehkan pulang Sabtu Minggu sekali sebulan. Ustaz mampir ke Bukit Tinggi, Ustaz beli cincin emas untuk ibu tercinta dari gaji rapel pertama. Nah, alhamdulillah karena dilatih ayah seperti itu di man khusus itu di Man Kota Baru. Sejak kelas 1 sampai tamat saya kelas 1. Oh, jadi dari SD. Jadi rapor satu tidak pernah belang-belang. Jadi satu semua ya? Ya, Masya Allah. tamat di Man Kota Baru, juara umum, dan kemudian dapat beasiswa kuliah di Sekolah Arab Saudi di Jakarta sampai 2 tahun. Kemudian saya dapat beasiswa dari Universitas Kuwait di Kuwait. Nah, kuliah gratis, bergaji tiap bulan $200 per bulan. Dapat tiket gratis tiap tahun pulang sampai bandara terdekat. Waktu itu bandara terdekat Tabing cuma kan. Yeah. Kalau ada bandara di Payakumbuh sampai saya sini. Dan alhamdulillah Ustaz tamat di Kuwait itu menjadi mahasiswa terbaik dengan IP 3,82. Diwisuda oleh Raja Kuwait. Dan dapat komplot ketika S1 itu ya alhamdulillah. Kemudian karena nilai yang bagus, ada orang Kuwait yang sangat simpatik sama Ustaz, dikasihnya beasiswa S2 di Mesir, di Kairo. 6 tahun Ustaz di Mesir, bawa istri, punya anak, sebelumnya dibayar orang Kuwait. Dan tamat S2 komplot juga. Alhamdulillah. Jadi sekolah satu dipenuhi sama prestasi. Alhamdulillah ya, semua itu nikmat Allah. Itu ayah saya yang tidak tamat SD, ibu tidak sekolah, tentu itu menjadi inspirasi bagi saya. Ya, mereka ulet dan sabar membimbing kami anak-anaknya yang banyak ya. Laki-laki semua yang 6, baru kemudian nomor 7 lahir perempuan, nomor 8 laki-laki lagi. Tapi ibu sabar mengasuh kami yang nakal-nakal laki-laki ya. Nela tahu lah laki-laki serumah itu. Nah itu menjadi inspirasi bagi kami semua. Belum tentu kami akan sanggup pula sehebat ayahnya seperti itu waktu itu. Insya Allah. Jadi masih Ustaz cerita pengalamannya kan bisa dimotivasi untuk kita semua, untuk saya juga. Masih Ustaz. Nah lanjut ya Ustaz, pertanyaan ketiga. Jadi kan SMA Negeri 5 Payakumbuh ini boarding school ya Ustaz. Nah alhamdulillah Nela juga sebaik siswa asrama. Nah jadi mau minta tips nih ke Ustadz, kami sebagai Gen Z ya Ustadz, gimana sih Ustadz caranya menghafal Al-Quran dengan cepat gitu Ustadz? Ya. Jadi pertama Ustadz ucap selamat ya Nela, bagian dari anak boarding berarti anak pondok ya, anak pesantren, walaupun di SMA harus disyukuri itu. Jadi berasrama menjadi anak boarding itu membangun kemandirian sebenarnya, kemandirian.
Berarti Nela udah sama dengan Ustadz nih, kita di usia SMA kita udah di asrama, nggak sama ayah ibu kita, harus pandai menyelesaikan masalah sendiri, bahkan mungkin membantu menyelesaikan masalah orang lain. Nanti Nela akan syukuri kenapa di usia SLTA ini ternyata dimandirikan gitu ya. Rasulullah sejak umur 15 tahun sudah gembala ternak, sudah bekerja, sudah mencari uang sendiri. Nah itu suatu yang harus kita syukuri. Gen Z sekarang ini kan mager, malas gerak ya. Kalau bisa semuanya selesai di 1 meter gitu. Sampah, cuci segala macam ya, malas gerak. Tapi itu merugikan masa depan. Nah itu pertama besar-besar bersyukurlah jadi anak-anak boarding. Banyak tokoh-tokoh bangsa ini hasil dari anak-anak boarding, orang pesantren, Nasir. Bahkan hari ini Dr. Hidayat Nuwahid, wakil ketua DPR MPR RI, itu anak pondok, ya, alumni Gontor. S1, S2, S3-nya komlot di Madinah. Nah, sekarang dihormati oleh seluruh negara Arab. Jadi anak boarding itu harusnya bangga, senang ya. Kemudian untuk menghafal Al-Quran ini sebenarnya kunci dari menghafal Al-Quran itu adalah kemauan untuk menyediakan waktu mengulang-ulang. Itulah tantangannya. Ya, mengulangi lagi. Jadi kan menghafal Al-Quran itu begini. Metode yang paling kuat itu tinggal di kepala kita. Kita hafal satu ayat, kita ulang 10 kali, 20 kali. Kalau secara rumus 20 kali ulang dia nggak hilang. Baru pindah ke ayat berikutnya, ulang 10 kali, 20 kali, nggak akan hilang. Gabung 1, 2. Mulai lagi ayat ketiga begitu. Nah, sediakanlah waktu kemudian untuk mengulang kembali. Apalagi kalau bisa bawa sholat sunat. Ya. Jadi kita berdiri sholat, kita membaca hafalan kita ketika sholat sunat atau sholat sendirian. Itu yang menguatkan. Kalau tidak dibegitukan, Al-Quran ini paling cepat lari dan kabur dari kita melebihi cepatnya unta yang tidak bertali. Kencang larinya. Nah itu nilai ya. Ustaz dengan kesibukan sebagai wakil ketua DPRD, kalau jalan kemana aja, Ustaz ngulang hafalan. Kalau di atas pesawat dari Padang ke Jakarta, Ustaz bisa selesaikan 1 juz. Ya, nah, kadang ya tiduran begitu kan, ya udah tidur dari dalam hafalan saja. Kalau Ustaz berangkat sore-sore kadang Ustaz tidak pakai sopir ya, Ustaz mau pergi olahraga kemana gitu, Ustaz nyetir sendiri. Nah, sambil nyetir sendiri dari rumah Ustaz ke tempat olahraga itu bisa dapat setengah juz. Ya, bisa selesai setengah juz. Jadi kalau mau kita meluangkan waktu untuk mengulang-ulang, disitulah hafalan kita kuat, disitulah hafalan kita terjaga. Tapi kalau mager, ya malas gerak, semuanya. Ini tantangan Gen Z itu, tantangannya itu. Berarti harus rajin mengulang. Jadi kunci dari menghafal adalah keseringan mengulangnya, itulah kuncinya. Ya. Terima kasih ya Ustaz atas tips-tipsnya. Insyaallah bakal kami terapkan. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ini sekalian promosi juga sih. Bisa beri motivasi nggak Ustaz untuk misalnya adik-adik kita yang masih di SMP untuk bergabung dan masuk SMA Negeri 5. Baik. Ya, untuk anak-anak kami yang sekarang kelas 3 SMP atau kelas 9 ya, mari bergabung dengan SMA 5 Negeri Kota Payakumbuh. Ini SMA boarding school, ada program tahfiz di sini. Tetap anak jurusan IPA atau jurusan IPS yang kalian sukai, tapi kalian punya keunggulan boarding, kemudian menghafal Al-Quran. Untuk kalian ketahui, jalur perguruan tinggi yang mengambil prestasi tahfiz Quran ini sekarang di mana-mana dibuka. Jadi ayo bergabung dengan SMA Negeri 5, SMA yang hebat luar biasa, guru-gurunya juga luar biasa. Kalian akan menjadi anak-anak yang tangguh ya, bisa bersaing nanti menembus perguruan tinggi favorit di Indonesia. Terima kasih ya Ustaz untuk promosinya. Jadi Ustaz, itu wawancara kami tadi nih Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah bersedia. Sama-sama, terima kasih Nela. Bisa doakan Nela sukses insyaallah. Nanti bisa kuliah di kampus terbaik di Indonesia. Oke, baik teman-teman, itulah wawancara kita sama Ustaz Irsyad Safarni. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.